Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwana Wangsa Putri, NPM 214134079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zara, NPM 214134166. Perkenalkan, nama saya Tria Ramadhani, NPM 2114134101. Sistem otot. Otot mempunyai 40% dari tubuh manusia. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan, yaitu untuk berkontribusi. Terdapat lebih dari 600 buah otot di dalam tubuh manusia. Sebagian otot-otot tersebut diletakkan pada kerangka-kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Tendon, ligamen, dan sistem muskuler terdiri dari otot. Otot merupakan sebuah jaringan yang terbentuk dan sekumpulan sel-sel yang berfungsi sebagai alat gerak. Otot mempunyai sel-sel yang tipis dan panjang yang mengubah energi yang tersimpan di dalam lemak dan gula darah atau glukosa menjadi gerakan dan panas. Ada beberapa fungsi otot, yaitu melakukan gerakan tubuh, mengatur postur tubuh, menjaga keseimbangan tubuh, membantu proses pernapasan, mendukung proses pencernaan, mendorong bayi saat persalinan, dan mendukung peredaran darah manusia. Klasifikasi otot. Jaringan otot adalah jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksasi sel atau serabutnya. Dengan kemampuan otot dalam berkontraksi, ia mengemban 3 fungsi utama, yaitu melakukan gerakan, memelihara postur tubuh, dan memproduksi panas. Jenis-jenis otot yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos. Jaringan otot polos adalah otot yang terletak pada saluran alat-alat di dalam tubuh manusia, seperti yang terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dinding rahim, saluran pernapasan, dan saluran kelamin. Otot polos dapat disebut juga sebagai otot tak sadar, karena cara bekerjanya di luar kesadaran manusia tanpa diperintah otak. Cara bekerja otot dipengaruhi oleh syarat autonom, yaitu syarat simpatetik dan syarat parasimpatetik. Otot jantung. Otot jantung juga disebut dengan miokardium yang terdiri dari kata mio yang artinya otot dan kardium yang artinya jantung. Otot ini akan membuat jantung berpacu dengan cepat dan lambat atau berdetak tergantung kondisi tubuh. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh sel pacu jantung. Sel pacu sendiri biasanya disebut dengan kardiomyoti atau sel-sel otot myokardiostil. Di dalam sel pacu jantung ini biasanya berisikan 1, 2, 3, atau 4 inti sel. Otot lurik atau rangka. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena keberadaannya pada seluruh bagian tubuh. Sebagian besar otot rangka melekat pada 2 tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian tulang yang lebih dekat satu sama lain, tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan gerakan, tetapi juga menghentikan. Sistem rangka pada manusia. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi rangka diantaranya memberi postur tubuh melekatnya otot, pelindung organ-organ bagian dalam yang lunak,
bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Rangka manusia dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu rangka tengkorak, rangka badan, yang melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Rangka badan tersusun atas 33 ruang, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Rangka anggota gerak seperti untuk berjalan, lari, memegang benda, dan lain-lain. Untuk rangka anggota gerak tersusun atas anggota gerak atas yang meliputi tulang pengumpil, tulang atas, hasta, pergelangan tangan, dan ruas jari tangan. Susunan anggota gerak bawah meliputi tulang paha, tempurung lutut, kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas kaki. Rangka kepala yang tersusun atas tulang-tulang seperti tulang dahi, tulang umbun-umbun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang biji, tulang air mata, tulang pipi, tulang hidung, rahang atas dan bawah, serta tulang lidah. Itu mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut atau tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap, yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. 2. Kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. 3. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. 4. Usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. 5. Usus besar. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian bawah usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menjadi usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sakum dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Anda merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya tidak berkontraksi di bawah kendali dan untuk mengatur pengeluaran feses.